Haleluya. Saya percaya bahwa doa yang kami naikkan pada pagi hari ini dan nyanyian koor hari ini telah um, naik ke ke tata Allah dan tidak peduli kalian ini setiap minggu datang atau baru datang atau sudah lama tidak datang tapi hari ini datang, saya berdoa agar kalian semua diberkati oleh Tuhan dan Allah menjawab setiap doa kalian. Dan ketika kita dalam kekacauan, kita menaikkan doa kepada Tuhan, tiba-tiba kita merasakan seperti yang Kur nyanyikan, tenang, ketenangan yang luar biasa. Seperti saat Yesus menenangkan badai. Dan sekali lagi, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia telah memberkati kita hari ini. Judul dari khotbah hari ini adalah Markus 7. Ini adalah seri ke-7 dalam pelajaran kitab Markus dengan judul Tempat Terlarang. Tempat terlarang, maksudnya tempat yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain. Dan kita akan melihat dua peristiwa yang Yesus lakukan. Pertama adalah dia menenangkan laut. Dan ini adalah pesan yang saya berikan beberapa minggu lalu. Tapi pada hari ini, marilah kita kaji lebih lanjut. Yesus memasuki sebuah perahu dengan murid-muridnya dan tiba-tiba terjadi taufan yang sangat dahsyat. Kalau kalian tahu, ini lautan Galilea, ini berada di antara padang gurun dan lautan yang lain. Dan perubahan suhu di antara kedua bagian ini menyebabkan taufan yang dahsyat, dan itu terjadi di tengah-tengah mereka, yaitu di lautan Galilea. Dan ini taufan-taufan seperti ini sering terjadi, tetapi dapat terjadi secara tiba-tiba dan sulit untuk diprediksi. Jadi itulah yang sedang terjadi. Dan kalian semua sudah kenal dengan cerita ini, jadi saya akan langsung memasuki pelajarannya, sehingga saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut ceritanya ya. Jadi dalam kitab aslinya, di dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan untuk menyebut sangat dahsyat, taufan yang sangat dahsyat ini adalah kata megas dalam bahasa Yunani, yang berarti hebat atau besar. Dan kata megas ini muncul 3 kali dalam pasal ini. Pertama, taufan yang sangat dahsyat, taufan yang megas. Dan kedua, dan danau itu menjadi teduh sekali, dan ini pun megas. Berarti ada ketenangan yang megas. Dan ketiga, mereka menjadi sangat takut. Sangat takut di sini juga menggunakan kata megas. Jadi ketakutan mereka pun megas. Jadi kita harus menanyakan kepada diri kita, apa yang megas dalam kehidupan kita? Apa yang mega dalam kehidupan kita? Apa yang sangat besar yang membuat kita merasa takut? Apa hal yang paling besar dalam kehidupan kita yang mempengaruhi kita? Kita pun sedang berada di dalam perahu ini bersama Yesus. Setiap dari kita memiliki sebuah perahu yang disebut kehidupan iman, dan bersama-sama kita memiliki
perahu besar ini disebut Sion. Dan hal pertama yang harus kita tanyakan adalah apakah Yesus berada di dalam perahu kita? Apakah Yesus ada di dalam perahumu? Amin. Dan kedua, jika iya, di bagian mana perahumu? Apakah dia ada di belakang perahumu? Atau apakah dia ada di depan perahumu, memimpin perahu? Atau apakah dia di sampingmu? Coba tanyakanlah kepada diri kalian sendiri. Apakah kehidupan imanku menaruh Yesus di depan? Jadi di mana Yesus di dalam perahu kita? Markus menulis bahwa Yesus tertidur di bagian belakang perahu itu. Dan sepanjang Injil, kita tidak melihat, tidak tertulis di Injil-Injil lain bahwa Yesus sedang tertidur. Sehingga ada alasan mengapa Markus menulis ini, mengapa dia menulis bahwa Yesus tertidur. Tentu saja Yesus sedang lelah, tetapi ada makna yang lebih dalam. Coba saya tanya sekali lagi, di mana Yesus di dalam perahumu? Apakah dia tertidur di dalam perahumu? Dan mengapa dia tertidur di dalam perahumu? Dan ini sedang menyebut, ini sedang mengungkit perilaku para murid terhadap Yesus. Apakah Yesus diletakkan di bagian belakang kehidupan kita? Apakah Yesus di belakang? Apakah Yesus tertidur dan kita hanya melakukan apa yang kita ingin lakukan? Dan ketika mereka meletakkan Yesus di belakang dan mereka mau coba melakukan hal-hal sendiri, sesuatu yang tidak terduga terjadi, yaitu taufan yang sangat dahsyat. Lautan itu menyimbolkan dunia, dan taufan yang dahsyat itu menyimbolkan kesulitan dan pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu datang secara megas, sangat hebat, sehingga mereka merasa seperti mereka akan mati. Jadi karena takut mati ini, mereka akhirnya mencari Yesus. Dan menariknya, setiap kalimat di sini ditulis dalam bentuk waktu yang sudah lewat, seperti di masa lalu. Dan daripada menulis seperti mereka membangunkan Yesus, tapi ditulis Yesus dibangunkan oleh mereka. Dan ini pun yang kita lakukan. Kita membangunkan Yesus hanya ketika kehidupan kita menakutkan. Hanya ketika nyaman, hanya ketika kita membutuhkannya, barulah kita membangunkan Yesus. Dan kata ini, membangunkan ini adalah egeiro dalam bahasa Yunani. Ini artinya pun untuk membangkitkan, seperti membangkitkan orang dari kematian. Yohanes 11 ayat 11, Yesus sedang berbicara soal Lazarus di sini. Dikatakan Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Dan ini kata membangunkan ini adalah egero. Dan saya berdoa supaya iman kita terhadap Yesus Kristus dapat dibangunkan. Boleh dibangunkan. Ketika Yesus bangun, para murid seolah mereka mengomeli Yesus. Mereka berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli bahwa kami akan binasa?"
mereka lah yang menaruh dia di belakang kan. Dan sekarang mereka seperti kita, ya kan? Kita tidak ingin dia terlibat dalam kehidupan kita, tetapi ketika kehidupan kita menjadi menakutkan atau kita dalam banyak kesulitan, barulah kita marah dan kita merasa, Tuhan, Engkau di mana? Tapi Yesus bangun dan dia bilang, dia dia memerintahkan angin dan lautan untuk diam. Jadi roh-roh jahat pun langsung taat kepada Yesus. Siapa yang tidak taat kepada Yesus? Kita kan, para muridnya kan. Jadi Yesus memarahi para muridnya karena mereka tidak memiliki iman. Jadi apakah ini berarti bahwa muridnya tidak memiliki iman karena mereka takut karena taufan yang sangat dahsyat itu? Siapa yang tidak takut kalau mereka berada dalam perahu yang kecil di tengah-tengah taufan yang sangat dahsyat? Kita semua pasti akan takut kan? Takut jika perahu, karena sangat mungkin perahu itu terbalik kan? Orang yang memiliki iman sangat hebat pun dapat merasa takut di kondisi seperti itu kan. Jadi ketika Yesus masuk dalam kehidupan kita, apakah dia ingin kita takut? Apa yang Yesus maksudkan ketika dia berkata, mengapa kalian tidak punya iman? Yesus bukan meminta mereka untuk tidak menjadi manusia dan tidak ada ketakutan akan apa-apa, tetapi Yesus berkata, yang Yesus maksudkan adalah, saya sedang bersama kalian. Jadi mereka membawa Yesus ke atas perahu itu tetapi mereka menaruhnya di bagian belakang dan membuatnya seperti tertidur dalam kehidupan mereka. Yesus dari awal seharusnya memimpin perahu itu. Jangan hanya cari dia saat kalian sudah hampir mati, tapi dari awal taruhlah dia di depan perahumu. Dan bahkan jika kalian tidak melakukan itu dan badai itu datang, bangunkan dia. Jangan memarahi dia, tetapi bangunkan dia, carilah dia. Mintalah, percayalah. Percayalah bahwa ketika dia datang, semua masalahmu akan hilang. Jadi Yesus bangun dan dia memerintahkan laut dan angin itu untuk diam dan terjadilah ketenangan yang luar biasa. Jadi situasinya langsung berubah ke pergumulan yang sangat besar menjadi ketenangan yang luar biasa. Jadi saya berdoa agar melalui firman Tuhan, ketenangan yang luar biasa akan mendatangi setiap kehidupan kalian. Dan kemudian, kedahsyatan itu berubah sekali lagi kan. Ketika Yesus menenangkan lautan, ayat 41, dikatakan bahwa mereka menjadi sangat takut. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Dan ini adalah megas yang ketiga. Ketakutan yang sangat luar biasa. Apakah kalian ingat ketika Yesus datang kepada Petrus saat dia datang kepada Petrus dan dia menyuruhnya untuk menebarkan jala, dan Petrus menangkap sangat banyak ikan kan saat itu. Bayangkan kalau ini terjadi kepada kalian, bisnis kalian terus-menerus gagal, tetapi tiba-tiba Yesus datang dan jackpot, bisnis kalian langsung sukses. Apa yang akan kalian katakan kepada Yesus? Apa yang seharusnya Petrus katakan kepada Yesus? Luar biasa kan? Ketika Yesus datang,
Saat itu Petrus sepanjang malam tidak mendapat seekor ikan pun, tetapi saat Yesus datang dan dia menebarkan jala, ikannya penuh. Dan coba kita lihat apa respon Petrus dalam Lukas 5 ayat 8 dikatakan, ketika Simon Petrus melihat hal itu, dia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Jadi Petrus tidak peduli berapa banyak uang dapat dia peroleh dari ikan-ikan itu, berapa banyak ikan yang dia dapatkan itu, dia tidak peduli. Tapi ketika dia mengalami Yesus, rasa ketakutan yang luar biasa itu, melampaui dia. Ketakutan ini sangat besar. Mereka tidak dapat menemukan kehidupan, tidak dapat menarik nafas di hadapan Yesus. Ini adalah reaksi yang alamiah ketika kita mengalami kekudusan Tuhan. Dan saya berdoa, kita mungkin datang ke sini dengan taufan yang dahsyat, tetapi saya berdoa agar ada ketenangan yang luar biasa. Yang berarti kiranya kita mengalami kekudusannya. Tidak ada yang menusuk keberdosaan manusia daripada kekudusan Allah. Taruhlah Yesus ke depan perahumu. Daripada berkata, Yesus, Engkau memimpin pada hari Minggu saja, tapi hari-hari lain saya yang memimpin. Ingatlah, orang Israel ketika mereka memasuki Kanaan, mereka percaya kepada Tuhan, dan mereka mengikuti segala peraturan religius orang Yahudi menurut perjanjian lama. Mereka melakukan semua yang diperlukan untuk menyembah Tuhan. Namun dalam kehidupan sehari-hari mereka, hal yang dalam keuangan mereka, cara berbisnis mereka mengikuti peraturan orang Kanaan. Mereka memiliki Yesus di dalam perahu mereka, tetapi dia ada di belakang. Tetapi ketika ketakutan yang luar biasa ini datang, yang megas ini datang, barulah mereka membangunkan Yesus. Dan peristiwa yang kedua adalah peristiwa mengusir setan. Ingat, Yesus pernah mengusir setan pada bacaan kita minggu lalu kan, dan dia melakukan itu lagi di bacaan kita hari ini. Dan coba kita lihat di Markus 5 ayat 1-13. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Jadi Yesus mengajak mereka untuk menyeberangkan. Jadi sekarang mereka tiba di negeri orang Gerasa ini, dan coba kita lihat apa yang terjadi. Baru saja Yesus turun dari perahu, datang seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau, roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Pernahkah kalian menonton film horor? Bayangkan, ada orang yang ketika dia berbicara, suaranya seperti suara banyak orang, suara yang dalam yang banyak orang itu. Bayangkan seperti itu ya. Bayangkan dia, suara seperti itu sedang berkata.
Dan bayangkan dia sedang berkata, namaku Legion karena kami banyak. Kemudian ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Negeri orang Gerasa berada di sudut timur laut Galilea yang disebut Decapolis. Deca berarti 10, polis berarti kota. Berarti Decapolis adalah daerah 10 kota. Dan daerah ini berkembang dengan baik dan terstruktur. Dan sebagian besar penduduknya adalah orang bukan Yahudi dan orang yang Helenistik. Dan orang ini, dia tinggal di antara kuburan. Dia kerasukan setan dan memiliki peternakan babi. Dan menurut hukum Taurat Perjanjian Lama, kalau orang Yahudi menyentuh salah satu dari ketiga hal ini, dia harus segera dibersihkan. Jadi orang ini, dia terus-menerus berada di dalam di antara 3 hal yang najis ini. Ini menimbulkan situasi manusia yang semenjak kejatuhan Adam berada di dalam kondisi yang seperti ini. Tidak ada yang dapat membebaskannya. Tidak ada yang dapat membebaskannya daripada dan orang Yahudi, mereka mau membelunggukannya. Mereka tidak mau dia berkeliaran. Mereka mau mengikatnya. Dan orang ini dikelilingi oleh kematian, keberdosaan, dan hal-hal yang najis. Itu seperti kita kan di dalam dunia ini. Terkadang kita seperti itu kan. Dan satu-satunya yang dapat membebaskannya adalah Yesus. Dan lihatlah ini. Yesus bilang, Yesuslah yang mengajaknya, mengajak murid-muridnya untuk ke daerah ini. Tidak ada yang mau ke daerah ini. Hanya Yesus yang mau ke daerah ini. Dan ini menunjukkan kepada kita apa yang Yesus lakukan. Yesus menyeberang dari surga ke bumi, ke tempat yang najis ini untuk membebaskan kita dari belenggu-belenggu setan. Dan lihatlah pengakuan setan ini ketika Yesus datang. Dia datang dari jauh. Roh jahat ini sudah mengenal Yesus dan tidak ada orang Yahudi atau orang yang dapat mengenal Yesus dari jauh. Hanya roh jahat ini. Dia sudut dan dia bilang, Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Pengakuan yang luar biasa kan ini oleh roh jahat itu. Dan dia berkata, apa urusan kita dengan satu sama lain? Apa artinya? Roh jahat itu seperti berkata, kamu tidak seharusnya berada di sini. Tinggalkan aku sendiri. Jangan ikut campur dengan apa yang aku lakukan. Ini adalah kawasanku. Ini adalah daerahku. Biarkan aku melakukan pekerjaanku. Dan kadang iblis dalam diri kita melakukan hal yang sama. Biarkan aku sendiri, tutuplah matamu. Ini adalah daerah yang terlarang, tempat yang terlarang, di mana Yesus tidak dapat ikut campur. Dan ada bagian dalam kehidupan kita yang sangat kotor, yang kita mau tutupi, dan kita tidak mau Yesus lihat. Ada tempat terlarang di dalam kehidupan kita, area dalam kehidupan kita yang kita tidak ingin Yesus sentuh. Kita berkata, Yesus, jangan ikut campur dengan ini ya. Lihatlah bagian dari kehidupanku yang lain. Tetapi Yesus, dan menariknya, Yesus tidak berkata apa-apa. Yesus belum berbicara.
Setan datang dan dia yang berkata-kata duluan. Dan ini menunjukkan bahwa ketika firman datang, bahkan dekat kepada kehidupan kita, kegelapan tidak dapat diam. Kegelapan tidak dapat diam saja. Ketika firman menyinari kegelapan, kegelapan itu menjadi takut. Dan kita ingat di bagian-bagian sebelumnya, di pasal sebelumnya, ketika Yesus mengusir roh jahat, itu membuat tubuh orang itu menjadi tidak bisa diam kan. Jadi terang Yesus mendatangkan pertarungan, dan roh jahat ini namanya legion. Legion ini adalah suatu dalam militer Romawi. Legion adalah sebuah divisi yang terdiri dari sekitar 5-6 ribu tentara. Dan kalian bisa bayangkan 5-6 ribu atau 10 ribu roh jahat ada di dalam satu orang. Betapa kuatnya. Dan mungkin ini adalah salah satu iblis yang terkuat. Segala jenis dosa, dari nenek moyang, dari sekitar, dari hal najis sekitar, semuanya berkumpul di dalam satu orang ini. Sangat kuat. Tetapi di depan Yesus, mereka bermohon-mohon. Undanglah Yesus ke dalam tempat terlarangmu. Ke tempat-tempat yang Yesus, yang belum kau berikan kepada Yesus. Tempat-tempat yang kau tutupi dari Yesus. Undanglah Yesus ke tempat-tempat itu. Janganlah takut akan iblis apa atau dosa apa atau kenajisan apa yang ada di sana atau yang akan muncul, tetapi tempat terdalam di dalam hatimu, undanglah Yesus ke dalam situ. Tidak peduli ada legion, ada sebuah legion roh jahat, tidak peduli, karena legion ini akan bermohon kepada Yesus dan Yesus akan tetap mengusir mereka. Dan mereka meminta untuk memasuki babi-babi kan. Dan babi-babi itu tenggelam ke dalam laut. Dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar setiap kami, termasuk diri saya, jika tidak hari ini, mungkin minggu ini, sungguh berlututlah dan minta Yesus untuk masuk ke dalam tempat terlarang kita. Tempat yang terdalam di dalam diri kita. Di mana dosa itu tersembunyi, di mana kita mau tutupi. Dan kegelapan yang luar biasa itu yang tidak dapat kita singkirkan. Dan itu akan menimbulkan suatu peperangan dalam diri kita. Dan kesulitan-kesulitan dalam diri kita. Karena iblis itu tidak mau keluar dari kehidupan kita. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mengundang Yesus ke dalam kehidupan kita. Dan dia akan membuangnya bagi kita. Apakah kalian percaya? Sekarang sebagai kesimpulan, kita lihat di Markus 5 ayat 14-20. Penjaga-penjaga babi itu, mereka yang menjaga babi kan. Ketika mereka mendengarkan cerita ini, mereka marah kan karena babi mereka itu mati kan. Tetapi di sini dikatakan bahwa mereka menjadi sangat takut kan. Ketika Yesus datang, mereka menjadi sangat takut. Dan mereka berkata kepada Yesus, Yesus, tolong pergilah dari tempat ini. Dan ini Yesus sedang mau menaruh tempat terlarang bagi Yesus. Karena bagi mereka apa yang lebih penting? Kita harus pikirkan hal ini. Terkadang kita menaruh tempat terlarang untuk Yesus. Kenapa yang lebih penting? Kerugian ekonomi mereka lebih berharga daripada satu jiwa ini.
Mereka lebih peduli kepada bisnis mereka daripada apa yang Yesus sedang lakukan. Dan terkadang kita pun menetapkan batasan-batasan seperti ini terhadap Yesus. Yesus, saya percaya jika engkau memberkati aku, tetapi jika engkau membuat bisnisku gagal, jadi ini yang menjadi tempat terlarang bagi Yesus. Dan kita tidak menyebut itu terus terang, tapi apakah itu ada dalam hati kita? Bisnis atau apapun di dalam kehidupan kita yang lebih penting, yang membuat kita tidak dapat melayani Yesus. Karena jika kita melayani Yesus, maka kita harus menghadapi kerugian. Dan satu hal yang perlu kita sadari adalah yang kita sadari dari kisah Yesus yang ditulis oleh Markus, kita harus lihat ada suatu pola di mana Yesus menyampaikan firman, dia menyembuhkan orang, dia mengusir setan, dia menenangkan laut dan melakukan mujizat-mujizat. Dan respon orang-orang adalah mereka bertanya-tanya, siapa dia? Dan ini bukan seperti murid-murid tidak tahu dia siapa, tetapi mereka bertanya, siapakah Yesus ini yang aku percaya ini? Ingat di pasal 2, saat Yesus mengampuni orang yang lumpuh itu, hanya dengan perkataannya saja, dia tidak memberikan darah atau apa-apa, dia hanya mengucapkan beberapa kata-kata, dan dosanya langsung diampuni, dan orang-orang ahli Taurat, mereka langsung bertanya-tanya, siapa selain Allah yang dapat mengampuni dosa? Mereka menanyakan pertanyaan itu, tapi mereka sudah tahu jawabannya. Yesus memberikan pengampunan melalui firman, dan tetapi mereka berkata, siapa? Tetapi kenapa? Mereka tetap bertanya-tanya karena mereka tidak mau percaya. Jadi, Markus menekankan pertanyaan-pertanyaan ini. Cobalah kita renungkan, siapa Yesus? Siapa Yesus yang telah kita percayai ini? Di mana Yesus? Apakah dia di belakang perahumu? Bangunkan dia. Apakah kita yang mengenal dia? Apakah ada area terlarang bagi dia di dalam kehidupan kita? Apakah ada tempat-tempat terlarang? Izinkanlah dia masuk. Undanglah dia ke tempat terlarangmu. Dan temukanlah siapa dia sesungguhnya di dalam kehidupanmu. Dan kita lihat di Mazmur 65 ayat 5-7. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Di baitmu yang kudus, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami, engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh, engkau yang menegakkan gunung-gunung dan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Jadi, orang-orang Yahudi, mereka tahu yang dapat menenangkan lautan hanyalah Tuhan saja. Jadi siapa ini yang dapat menenangkan laut? Sehingga laut dan angin menaatinya. Kiranya kita sadar bahwa Yesus yang kita percayai, Allah Bapa yang kita percayai, mereka bukan hanya sebuah ide. Mereka bukan hanya sebuah aksesori yang kita kenakan dalam kehidupan kita untuk menyatakan bahwa kita orang Kristen. Tapi memiliki mereka dalam kehidupan kita, berarti kita memiliki suatu kuasa. Mengundang mereka dalam kehidupan kita, seharusnya mengusir kegelapan, dan kiranya kita mengalaminya, dan kiranya kita dapat berkata, siapa ini? Dan dapat menjawab pertanyaan itu. Markus 2 memperkenalkan Yesus sebagai orang yang dapat memperkenalkan Yesus sebagai orang yang memiliki kuasa dari setiap perkataannya. Dan sebelumnya tidak ada yang pernah menemukan orang seperti Yesus. Dan yang Markus sedang katakan tentang Yesus adalah bahwa Yesus
Yesus ketika dia memerintahkan dosa-dosa untuk diampunkan, itu seperti Yesus mengundang cahaya, seperti hari pertama. Dan itu pun seperti perkataan pertama di kayu salib. Yaitu jadilah terang. Inilah yang terjadi. Yesus berkata, dia adalah Allah dari hari Sabat, yang menyatakan dia datang untuk memberikan kita Sabat. Dan Kejadian 1, ujung dari hasil karya penciptaan Allah adalah Sabat. Dan Yesus datang sebagai Sabat, dan terang yang ia bawa, terang mengampuni dosa kita, dan hasilnya adalah Sabat. Jadi, Yesus menangkan laut, kegelapan di dalam situasi itu. Yesus menangkannya, yang berarti Yesus menaruhnya balik kepada tatanan semula. Dan dia tidak melakukan hal-hal yang luar biasa, tidak melakukan hal-hal yang aneh. Dia hanya berbicara, sama seperti gimana Allah hanya berbicara melalui firman-Nya di dalam Kejadian 1. Dia berfirman, dia berkata jadilah terang, dan jadilah terang. Dan Yesus berkata kepada laut itu jadilah tenang, dan ketenangan yang luar biasa terjadi. Dan saya berdoa agar kuasa firman ini dapat masuki kehidupan kita, dan kiranya Yesus memerintahkan kegelapan di dalam kehidupan kita, keberdosaan, sakit penyakit kita, kiranya ia berbicara, dan supaya itu semua menjadi sembuh. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami berdoa, kami ucap syukur untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih karena Engkau telah mengirimkan Yesus kepada kehidupan kita. Terima kasih karena kami dapat memiliki Yesus di dalam perahu Sion kita. Bapa, bantulah supaya kami membangunkan Yesus. Bantulah supaya kami dapat mengundang Yesus ke dalam setiap tempat terlarang dalam kehidupan kita. Dan kami percaya bahwa Yesus ketika dia ada di sana, membicarakan firman-Mu, dia akan mengusir segala kegelapan, dan dia akan mengusir segala kematian dan segala sakit penyakit. Dan Bapa, bantulah kami supaya kami dapat menjadi taat kepada firman-Mu, dan kiranya firman-Mu dapat memasuki setiap orang yang sedang bersusah payah, yang sedang dibelenggu oleh dosa-dosa dunia ini. Dan Bapa, kami berdoa untuk siapa orang sedang mengalami kesakitan secara rohani, secara fisik, secara mental, mereka yang sedang mengalami kesulitan. Bapa, kiranya Engkau memasuki kehidupan mereka. Dan saya percaya, dan kami percaya, ketika Engkau ada dalam kehidupan mereka, semua akan baik-baik saja. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa, kami menaikkan sekedar doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.